Takut kena margin call lagi? Jangan khawatir, karena ada cara supaya kamu bisa trading tanpa rasa takut. Di episode 3 ini saya akan jelaskan teknik trading tanpa takut MC lagi. Langsung saja. Teknik trading tanpa takut MC lagi. Yang pertama, tentunya gunakan risk management yang benar. Kesalahan terbesar trader yang sering MC, ya, dalam tanda kurung, dia selalu memasukkan resiko yang terlalu besar. Banyak yang beranggapan kalau trading jika menggunakan lot yang besar, profit juga pasti besar. Tetapi di sini harus digarisbawahi, dia lupa bahwa jika menggunakan lot yang besar memang profitnya pun besar, tetapi harus digarisbawahi resiko pun ikut membesar. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Sesuai judul. Pertama, gunakan risk management yang benar, maka aturlah risk management yang aman. Kayak gimana cara mengatur risk management yang aman? Nah, yang pertama, jangan resikokan lebih dari 2 ataupun 3%. Bahkan lebih ya, jangan sampai lebih dari 3% lah modal per sekali trade. Jangan resikokan lebih dari 2-3% modal per sekali trade ya. Itu yang pertama, cara mengatur risk management yang aman ya. Yang keduanya, gunakanlah risk and reward ya. Dalam setiap trading, gunakan risk and reward minimal 1:2. Lebih besar, lebih bagus. Jika menggunakan risk and reward 1:1, saya tidak menyarankan. Makanya di sini garis bawahi minimal 1:2. Ya, jika lebih itu bagus ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa gunakan stop loss dan juga take profit ya. Supaya apa? Supaya termanage tradingnya. Jadi gunakanlah 3 poin ini untuk mengatur risk management ya. Yang kedua, pakai trading plan dan juga disiplin dalam mengikutinya. Nah ini nih poin yang kedua nih. Pakai trading plan dan disiplin dalam mengikutinya. Maksudnya apa? Banyak trader MC dikarenakan asal entry tanpa rencana yang jelas. Berarti dia trading tanpa trading plan ya. Dia trading hanya asal-asalan. Dia trading hanya follow-followan saja. Bila mana ada yang menginstruksikan buy, dia ikut buy. Ada yang instruksikan sell, dia pun ikut sell. Artinya dia trading tanpa plan. Ya, jadi trading itu harus memiliki plan. Selain daripada plan juga harus diikuti alur-alurnya, ya. Sedangkan dalam menyusun trading plan itu saya wajibkan ada 3 poin ini dalam penyusunan trading plan. Ini wajib. 3 poin ini ya wajib diketahui oleh setiap trader. Bila tidak tahu, wah, kacau tradingnya ya. Poin yang pertama, harus tahu kapan masuk dalam market ya. Kenapa harus tahu masuk dalam market? Sesuai setup. Kita trading based on setup. Artinya kita sudah tahu lokasi-lokasi mana yang dimana akan dijadikan acuan untuk entry buy ataupun entry sell. Artinya kita menunggu market datang baru kita eksekusi, bukannya kita mengejar market. Di sini posisinya menunggu market. Jadi harus tahu kapan masuk dalam market. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah tahu kapan harus masuk dalam market,
berapa lot yang akan digunakan. Nah, jadi harus tahu juga takarannya berapa lot nih kira-kira yang akan saya gunakan begitu price masuk dalam zone buy ataupun zone sell ya. Wajib ya, bila asal-asalan wah price masuk nih ya udah saya end 1 lot, jangan. Ya, jangan. Ya silahkan bila mana saldonya ada 100.000 USD nggak apa-apa 1 lot, tetapi jika 100 USD ya jangan ya. Hitung ya. Jadi harus tahu berapa lot yang harus dipergunakan. Poin yang ketiga, tahu kapan harus keluar market ya. Selain daripada poin pertama dan kedua ya, poin yang ketiga pun penting. Setelah kita masuk dalam dunia trading, price masuk ke area zone yang kita inginkan, kita sudah entry dengan lot yang sudah kita perhitungkan. Pada saat price sesuai analisa, tentu saja kita harus tahu nih kapan take profit. Artinya tahu kapan keluar. Ini nih yang dinamakan trading plan. Jika trading plan tak ada pola 3 poin ini, sudah hancur ya. Jadi harus tahu nih 3 poin penting ini ya. Lanjut ya. Yang ketiga, jangan over trading dan hindari FOMO. Nah, ini penting sekali nih. Banyak trader takut kehilangan peluang nih ya. Akhirnya dia melakukan entry secara terus-menerus tanpa analisa yang matang. Alhasilnya dia malah lebih cepat MC yang mendatang ya. Maksudnya apa MC yang mendatang? MC yang menghampiri dia. Bukan profit, dikarenakan dia terus-terusan entry, takut ketinggalan momen. Nah, ini yang dinamakan over trading dan juga FOMO. Makanya harus dihindari. Lalu bagaimana cara menghindari supaya kita tidak over trading? Ya nih, saya rasa rekan-rekan semua juga sudah pada tahu. Di sini saya hanya akan kasih 3 poin saja. Yang pertama, poinnya tentunya harus menentukan batas maksimal dalam sekali trade. Hitungannya bisa sekali trade, bisa per hari. Ya, misalkannya dalam 1 hari itu ada 3 setup. Ya sudah, jangan dipaksakan lebih dari 3 setup untuk entry. Ya sudah, 3 setup saja. Artinya dibatasi. Ya. Setelah 3 setup gimana? Ya sudah, lanjut hari esok, semoga ada setup. Bila hari esok tak ada, ya sudah, jangan trading. Karena trading itu bukan kejar-kejaran, bukan kejar market, tetapi tunggu market ya. Jadi tentukan maksimal dalam trade ya, batas maksimal trade ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tentunya trading hanya pada saat ada setup. Nah, ini nih. Biasanya trading itu ya, kebanyakan trader buka chat MT4 di laptop ataupun di handphone, rasanya gatal ingin cepat-cepat entry. Artinya tanpa analisa. Jadi poin yang kedua, entry ataupun masuk dalam market harus berdasarkan setup. Bila mana tidak ada setup dan price tak masuk ke dalam zone, jangan entry ya. Jangan, wah ini pergerakannya diperkirakan naik, ya sudah entry aja, buy. Jangan ya. Lalu poin terakhir, poin ketiga, ingat ya, ingat, market itu tidak akan kemana-mana ya. Peluang entry tidak akan pernah habis, pasti ada ya. Makanya dalam 1 kali trade nih, misalkannya trade hari Senin sudah ada setup pagi-pagi, sedangkan price belum masuk dalam zone buy ataupun zone sell, kita slow tahan dulu. Pada saat nanti siang ataupun sore malam price masuk dalam zone entry buy ataupun sell, kita masuk. Nah, setelah kita masuk tentunya kita tahu kapan keluar. Nah, biasakan bila mana ada yang entry layer 1, 2, 3
Biasanya take profit pertama 2-3 itu di hold, itu bisa mencapai beberapa hari. Ya, jadi ingat, peluang trading itu tidak akan pernah habis. Ya, tidak akan pernah habis. Jadi jangan takut ketinggalan momen, harus dibatasi. Ini hanya 3 cara ini nih. 3 poin ini caranya untuk menghindari supaya kita tidak over trading dan juga FOMO. Intinya harus dibatasi trading ya. Lanjut yang keempat. Pahami psikologis market dan juga jangan panik. Nah, maksudnya gimana nih pahami psikologis market dan jangan panik? Market forex itu ya selalu bergerak naik dan turun. Tidak mungkin dia datar terus. Jadi ada kalanya naik, turun, datar. Ya, terus seperti itu, tidak naik terus saja. Pada saat naik pun dia ada turun. Itu dinamakan koreksi. Pada saat turun dia ada naik. Itu dinamakan koreksi juga. Pada saat turun lalu dia datar, nah itu sideways. Ada masa-masanya. Jadi kita harus pahami psikologis market. Maksudnya psikologis market itu psikologis marketnya. Misalnya saya mantangi market pair XAU USD ataupun Euro USD, kita pahami nih psikologisnya kayak gini. Oh, Euro USD kayak begini psikologisnya, pergerakannya. Pahami. Jika sudah paham, ya sudah. Ketika kita mau masuk dalam market, kita tak tahu psikologis marketnya seperti apa, kita tak tahu pasarnya seperti apa, kita akan hancur. Jadi harus tahu psikologisnya ya. Lalu cara tetap tenang dalam trading itu harus gimana supaya tidak panik? Nah, saya kasih 3 poin di sini. Poin yang pertama, jangan sering-sering lihat chart setelah entry. Nah, ya, poin pertama supaya tenang dalam trading, jangan sering-sering lihat chart setelah entry. Biasakan taruh stop loss dan juga TP, lalu tutup MT4. Kita lakukanlah aktivitas lain, ya. Jadi kita tetap tenang. Sedangkan kalau kita berhadapan dengan layer MT4 di laptop ataupun di handphone, biasanya gatal dan juga tidak tenang, yang alhasil mengakibatkan otak kita stres di situ. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tentunya gunakan stop loss yang wajar-wajar saja ya, jangan yang tidak wajar. Maksudnya seperti apa stop loss yang wajar itu? Contoh, ada zone sell dan zone buy. Zone sell dan zone buy itu zone untuk entry-nya itu ada 20 pip zone entry-nya. Ya. 20 pip. Lalu kita lebihkan 10 pip untuk stop loss. Artinya kita meresikokan 30 pip. Nah, janganlah diresikokan 50 pip ataupun 100 pip bila mana zone entry-nya hanya 20 pip. Nah, artinya taruhlah stop loss yang wajar bila mana ada zone entry dengan zone yang hanya 20 pip, kita taruh stop loss 40 pip, itu tidak wajar ya, dikarenakan zone entry-nya pun hanya 20 pip. Bila mana zone entry-nya ada 20 pip, taruhlah stop loss 10 pip jadi 30 pip, seperti itu ya, yang dinamakan gunakan stop loss yang wajar. Poin yang ketiga, harus fokus pada proses, bukan hasil trade setiap hari ya. Ingat, bukan hasil trade setiap hari nih. Poin yang ketiga, maksudnya apa? Kita fokus dalam proses. Ya, dikarenakan trading yang saya ajarkan itu trading yang tunggu setup, tunggu market, artinya menunggu tidak mengejar market. Jadi harus fokus mempelajari setup. Begitu price datang ke dalam zone masuk, kita entry. Entry, taruh stop loss dan TP 1 2 3. Setelah itu biarkan market yang berjalan. Bila mana sesuai arahan, masuk TP 1. Mungkin dia koreksi lagi naik jika entry sell. Ada zone entry, kita entry lagi, sell lagi. Price masuk ke TP 2, terus naik lagi. TP 3 belum dijemput, biarkanlah sampai di hari ketiga
price belum menyentuh TPTP dan belum menyentuh SL juga. Ya sudah, biarkan aja. Bisa-bisa itu mencapai memakan waktu 7 hari baru take profit. Jadi seperti itu, jangan mengharapkan hasil pada setiap hari, tapi fokuslah pada prosesnya ya. Nah, sebagai penutup di video ini saya memiliki kata-kata ya untuk yang trading takut MC ini. Trading tanpa takut MC itu mungkin asal kamu punya strategi yang jelas dan disiplin dalam mengikutinya. Ya, di episode selanjutnya saya akan bahas perbedaan mindset trader sukses dan trader gagal. Jangan sampai terlewat ya, jangan lupa tuh ya, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya pada saat saya sudah upload video langsung muncul notif di handphone, bisa langsung ditonton ya. Dan juga jangan lupa rekan-rekan semuanya tulis di kolom komentar apa kesalahan terbesar kamu yang pernah bikin MC ya. See you.